由行政院农业委员会渔业署委托制播。Saudara sekalian, selanjutnya ikutilah acara Arungi Lautan Bersamamu, persembahan dari Dinas Perikanan Badan Pertanian UN Eksekutif. Apa-apa, saya Ketua Dirjen Perikanan Zhang Zhisheng kepada semua teman-teman Indonesia pada kesempatan ini saya mengimbau untuk selalu patuhi protokol kesehatan, kenakan masker, mencuci tangan pakai sabun dan jaga jarak sosial. Kami Dirjen Perikanan pedulikan Anda. Kembali lagi kita bersama-sama dalam acara Arungi Lautan Bersamamu, yang mana acara ini merupakan persembahan dari Direktorat Jenderal Perikanan Dewan Pertanian UN Eksekutif. Di sini saya Farini dan saya Yunus Hendri akan menemani Anda, dan kita awali acara ini dengan Warta Berita. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mendorong masyarakat agar menjadi entrepreneur dengan kemampuan adaptasi dalam menggunakan teknologi serta digitalisasi. Ini merupakan peluang untuk kita gunakan dan kesempatan ekonomi kreatif untuk onboarding ke dalam ekosistem ekonomi digital. Demikianlah ujar Sandiaga secara virtual sebagaimana tertera dalam keterangan pers di Jakarta. Pandemi COVID-19 memberikan tantangan berupa disrupsi digital yang terjadi pada setiap lini, serta memunculkan berbagai peluang pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Sandiaga memaparkan bahwa selama pandemi, Badan Pusat Statistik mencatat penjualan online tertinggi masih dipegang oleh sektor kuliner yang melonjak hingga lebih dari 1000%. Hal ini menjadi alasan kuat bagi penggiat usaha kuliner untuk terus beradaptasi dengan teknologi dan melakukan inovasi penjualan. Kementerian Keuangan mencatat respon positif investor atas kondisi domestik maupun global telah mempengaruhi tingginya permintaan pada lelang surat utang negara SUN rutin pada Selasa. Direktur Surat Utang Negara, Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Resiko Kemenkeu, yaitu Denny Ridwan mengatakan total permintaan sebesar 116,1 triliun pada lelang SUN hari ini merupakan yang tertinggi sepanjang 2021. Total bid yang masuk 116,1 triliun merupakan bid tertinggi sepanjang tahun 2021 atau kedua tertinggi sepanjang sejarah lelang penerbitan SUN. Demikian lanjutnya. Menurutnya, terdapat dua hal yang mempengaruhi tingginya permintaan, yaitu penandatanganan surat keputusan bersama SKB 3 antara Kementerian Keuangan dengan Bank Indonesia serta hasil simposium Jackson Hole yang direspon positif pelaku pasar. Selain itu, masih tingginya likuiditas di pasar domestik turut mendorong pasar EUN semakin bullish. Demikian lanjutnya. Ia menjelaskan partisipasi investor asing dalam lelang kemarin meningkat dibandingkan lelang sebelumnya, yaitu 19,2% dari total penawaran dengan minat tertinggi pada seri FR091 tenor 11 tahun dan seri FR0092 tenor 21 tahun. Dibandingkan lelang 2 minggu lalu, menurut Denny, terjadi penurunan signifikan pada WAY yang dimenangkan, yakni turun antara 5 hingga 30 BPS. Bahkan WAY untuk obligasi negara tenor 11 tahun turun 30 BPS hingga mencapai di bawah 6%. Peneliti Center for Indonesia Policy Studies atau CIPS, Arumdiria Murwani, menyarankan adanya kebijakan untuk pengembangan cold chain atau rantai dingin di sektor pertanian melalui pengaturan sistem distribusi dan penyimpanan atau stok guna mengatasi fluktuasi harga cabai di pasaran. Penggunaan rantai dingin dapat membantu petani untuk menjaga hasil panennya. Demikianlah ujar Arumdria Murwani dalam siaran pers di Jakarta. Ia mengemukakan
Menurutnya, permintaan akan cabai belum lama ini telah menekan harga dan merugikan petani cabai, terutama karena mereka baru saja memasuki masa panen. Hal ini lanjutnya sebenarnya dapat dicegah dengan mengembangkan cold chain atau rantai dingin yang dapat menjaga kestabilan suku komoditas. Sistem rantai dingin jelasnya merupakan jenis rantai supply yang bertujuan untuk menjaga suhu agar produk tetap terjaga selama proses distribusi. Berita berikutnya datang dari Taiwan. Media melaporkan Yuan Eksekutif mengangkat perihal penyesuaian gaji bagi tentara, pegawai negeri sipil PNS, dan pengajar dengan kenaikan sebesar 3%. Terkait hal ini, Perdana Menteri Su Tseng kemarin mengemukakan selama setahun lebih ini mendapat hantaman epidemi, tetapi pertumbuhan ekonomi Taiwan tetap terus menerobos rekor tertinggi yang baru. Keberhasilan ini tentu tak terlepas dari sumbangsi tentara, PNS, dan pengajar. Mengenai keputusan berapa tingkat kenaikannya akan diumumkan ke publik. Sedensang menginstruksikan kepada pelaksana personalia umum serta instansi terkait lainnya untuk sekali lagi mengevaluasi situasi dan kondisi perekonomian Taiwan secara keseluruhan dengan arahan pertimbangan menaikkan gaji militer, PNS, dan pengajar. Media melaporkan bahwa sebenarnya pemerintah berkeinginan menaikkan gaji militer, PNS, dan pengajar sebesar 5%, tetapi sehubungan dengan epidemi, maka diputuskan untuk mengubah menjadi 3%. Dengan demikian, tambahan biaya kenaikan gaji ini sekitar 20 miliar dolar Taiwan. PM Su ketika menerima wawancara saat melakukan inspeksi proses pengiriman kargo melalui pelabuhan Taipei menyampaikan pencegahan epidemi dalam negeri Taiwan dilakukan dengan baik. Tingkat pertumbuhan ekonomi menggores angka tertinggi dalam 11 tahun. Hal ini tak terlepas dari kontribusi yang diberikan oleh militer, PNS, dan pengajar. Ya, kita lanjutkan lagi untuk acara ALB tentu saja ya, dengan membincangkan mungkin masalah-masalah terkait dan juga hal-hal yang ada saat ini ya. Betul. Nah, kalau kita lihat kemarin ini Lebaran untuk Indonesia sudah untuk Indonesia ya, umat Islam sudah berlalu, sudah kita lewati. Betul. Kemudian juga akan menjelang nih yang namanya kalau di Taiwan yaitu Festival Pertengahan Musim Gugur ya, yang mana merupakan salah satu dari 4 festival besar di Taiwan atau di masyarakat Tionghoa, yang mana kalau untuk kerja itu juga mungkin akan ada sedikit bonus ya. Betul. Nah, biasanya setelah itu barulah kalau seandainya yang orang bilang katanya mau loncat pekerjaan, nah menggunakan kesempatan ini, atau kalau masih sabar ya nunggu sampai kalau di Taiwan ya itu THR itu ya, Imlek. Kalau di Indonesia mungkin ada yang THR-nya akhir tahun ya, atau pas lagi Lebaran. Betul. Nah, tapi tentu saja ya, apabila kita merencanakan untuk loncat atau mencari pekerjaan baru, ya kita harus memilah dan juga mempertimbangkan apakah ini akan lebih baik itu untuk karir maupun juga untuk masa depan kita. Betul. Nah, itulah yang harus dipertimbangkan pertama-tama ya. Kadang-kadang kalau soal gaji ya mungkin tidak terlalu bagaimana ya Kak Yunus ya. Ya. Mungkin gaji kurang signifikan. sedikit, tetapi kalau ada kesempatan peluang untuk meningkat nih, baik dulu dari jabatan ataupun pengalaman, itu juga akan boleh bilang cukup bisa menutupi ya. Betul. Meskipun ada sebagian yang lebih mementingkan gaji. Betul sekali. Nah, sekarang yang akan kita bahas di sini yaitu bagaimana nih kalau kita seandainya kita sudah mencoba mencari peluang baru dengan mencari pekerjaan baru. Nah, persiapan-persiapan yang kita harus persiapkan, yang pertama selain memasukkan biodata atau CV ya bilangnya ya, lamaran. Nah, pada saat dipanggil, bagaimana nih mempersiapkan diri untuk yang namanya wawancara. Betul. Jadi teman-teman sendiri juga mungkin ketika Anda berada di PT di Indonesia, Anda juga pasti setidaknya pernah ya diwawancara oleh pihak majikan yang di Taiwan sini ya. Jadi memang semua untuk kalangan pekerja itu yang namanya wawancara ini merupakan proses yang harus dilewati oleh setiap karyawan ya, terlepas dari apa jenis pekerjaannya ya. Jadi memang ini juga menjadi trik dan tips sendiri saja nih sebenarnya. Beberapa pertanyaan yang dianggap mungkin jangan-jangan pertanyaan menjebak.
Iya. Jadi satu menjebak. Kedua, ya kadang-kadang ya perusahaan yang kita udah persiapkan nih pertanyaannya kira-kira jawabannya apa. Ternyata dia nggak ditanyain, nanyanya gampang gitu misalnya. Kadang-kadang ada beberapa perusahaan itu pertimbangannya berbeda-beda. Jadi di sini kita sudah merangkum nih ya, ada 5 pertanyaan yang paling sulit ditanya ini ya saat wawancara kerja berlangsung ya. Ini merupakan 5 yang paling sering membingungkan atau kadang-kadang dijawab salah, nggak dijawab juga salah begitu ya. Jadi kalau nggak dijawab berarti namanya bukan wawancara, Anda untuk tidak diterima. Makan gitu. buah si malakama ya jadinya ya. Betul. Jadi yang pertama adalah pertanyaannya ya. Mengapa Anda harus kami terima bekerja di sini? Nah, lo kenapa diterima ya? Ya iya karena itu saja kita bilang ya karena saya nggak juga tahu gitu. Ya di sini kadang-kadang kalau misalkan kita mau over pede juga takutnya gimana gitu ya. Nanti kalau misalkan jawabnya nggak terlalu pede, kok pesimis gitu. Kan gitu ya. Jawab salah nggak jawab salah ya. Betul sekali. Jadi ada tipsnya nih ya. Yang pertama adalah carilah informasi sebanyak-banyaknya ya tentang perusahaan, kemudian juga produk mereka, dan juga dengan visi misi mereka. Dan berikutnya adalah berpikirlah Anda ini ya pura-puranya itu sudah bekerja di perusahaan itu. Jelaskan bagaimana Anda dapat berkontribusi dalam mengatasi permasalahan dan memberikan masukan tentang hal apa yang dapat dilakukan. Jadi jangan cuma bilang, karena saya pintar, jadi Anda harus terima. Pintar untuk kalau seandainya tidak sesuai dengan bidang ya seandainya ini dalam hal istilahnya ya mungkin lebih perusahaan sosial gitu. Kalau Anda pintar ya belum tentu kepake ya. Tapi kalau seandainya kita nggak bagian pemasaran, karena saya pintar ngomong, bisa membantu menjualkan barang produk, nah itu oke. Betul. Mungkin ngomongnya kayak Kak Farini tadi ya. Jadi itu tidak langsung bilang karena saya hebat. Jadi mungkin karena karena dia melihat dari posisi kantor ya. Betul sekali. Dan berikutnya adalah pastikan Anda menunjukkan kemampuan Anda yang berhubungan dengan masalah perusahaan dengan percaya diri. Tetapi ingat, jangan sampai terlihat tinggi hati. Karena sombong, kebanyakan perusahaan berarti ini susah nih untuk diatur atau mengikuti yang namanya beradaptasi dengan perusahaan. Betul sekali. Dan pertanyaan kedua ya, ini juga kadang-kadang ya, apakah kelemahan Anda gitu ya? Kadang-kadang kita selalu pikirnya kan namanya manusia selalu istilahnya rasanya malah dia itu kehebatannya itu apa. Tapi tidak memikirkan sebenarnya kelemahan dia itu apa. Betul Jadi sekali. ini bisa dipertimbangkan ya, kelemahan kamu itu apa sih? Betul sekali. Oke, dan berikutnya adalah ini apa rencana Anda dalam 5 tahun ke depan ya? Ini juga menjadi pertanyaan yang sulit dijawab. Yang berikutnya juga ada lagi nih, yang terakhir adalah apakah ada yang ingin Anda tanyakan? Jadi istilahnya siapkan pertanyaan. Biasanya begitu sih Farin, berapa kali interview orang, kebanyakan terakhir bilang untuk sementara cukup tidak ada pertanyaan. Begitu. Tanya balik, pertanyaan kamu apa gitu. Yunus akan jawab, maaf ya Bu ya, di mana WC-nya? Karena saya udah kebelet. Terlalu nervous ya, terlalu cincang gitu ya. Jadi udah, apalagi tadi kebanyakan minum lagi karena takut udah melegakan pernapasan dulu ya. Oke deh teman-teman, nah itulah untuk beberapa tips ya untuk mempersiapkan jawaban apabila Anda ditanyakan saat melamar kerja. Ya, kalau yang tadi kita mau bicarakan mengenai lamar kerja, jadi kita lihat ya untuk zodiak-zodiak mana saja nih yang boleh bilang oke atau malah kurang oke nih pada saat wawancara kerja. Dan tentu saja ya, setelah mengetahuinya kita berusaha untuk menutupi kekurangan dan juga meningkatkan kelebihannya. Betul sekali. Jadi yang paling beruntung ini adalah bagi mereka yang berbintang Capricorn ya. Disebutkan katanya sebanyak 84% zodiak Capricorn ini kemungkinan besar akan ditawari pekerjaan saat itu juga ya. Ini berkaitan erat dengan sifat gila kerja mereka ya. Pada bintang ya. Capricorn. Kemudian Virgo nih yang menduduki posisi kedua karena itu mencapai 75% loh. Karena dia mampu menyelesaikan wawancara dan juga menerima tawaran kerja saat itu juga. Betul. Nah, Virgo ini digambarkan sebagai orang yang sangat terorganisir dan bersemangat ya untuk mencapai tujuan mereka. Jadi nggak perlu diragukan lagi deh.
mengapa para yang memberikan wawancara ini bisa suka dengan dia. Betul sekali. Dan berikutnya adalah bintang Aquarius ya, dengan 73% kesempatan. Luar biasa. Aquarius dikatakan cepat menerima tawaran pekerjaan. Aquarius adalah kupu-kupu sosial alami dengan tingkat kepercayaan diri yang sangat tinggi. Wah, luar biasa sekali. Nah, Betul. itulah untuk zodiak-zodiak yang katanya kalau saat melamar kerja, istilahnya untuk langsung diterimanya itu Tinggi. besar ya. Tetapi Betul. bukan berarti Anda lengah. Betul. Karena kalau tambah Anda persiapkan, tentu saja ya akan ada celah-celah. Atau mungkin juga ya yang mewawancara ini, bagian HRD-nya ini luar biasa dan akan mengeluarkan pertanyaan yang menjebakkan dan mengetahui nih sebenarnya Anda tuh berkualify atau tidak. Jadi tetap saja harus namanya persiapan.